Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia, majelis ilmu di rumah Allah, dalam rangka menjalankan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ibadah kita, salat kita, zikir kita, i'tikaf kita, dan seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Ya Allah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kitab Syarah Bulughul Maram, masih dalam bab salat tatawwu, salat yang disunnahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridainya. Ini menjadi pelajaran setiap kita baca hadis, ketika disebutkan putranya, mesti ayahnya ikut kena doa. Radhiyallahu anhuma. Abdullah nama aslinya, putra Umar bin Khattab. Meskipun hanya putranya yang disebutkan, tapi mesti mendapat doa radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa ketika anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka secara otomatis anak itu akan mengangkat derajat kita. Tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Yang kita butuhkan di akhirat. Sebaliknya, ketika anak kita tidak mampu kita didik menjadi anak yang baik, justru yang terkena awal adalah dampak negatifnya orang tua. Mesti hendak kalau anak ini sombong, anak iso duduk sekolah landing, anak iso cek meluna ting. Iya, oh cek pinter ya anak iso boy dengan orang tua sudah terangkat di dunia, apalagi di akhirat. Maka setiap ada hadis mesti gitu. Bahkan kita jangan malu kalau kita tambahkan nama ayah kita di belakang nama kita. Jangan malu. Kebanggaan. Makanya jadi anak, jadi wong tua itu kalau dikatakan berhasil, ketika anak kita ditanya, nak pengen jadi apa? Ini tanda orang tua berhasil. Pengen koyok ayahku, begitu. Berarti ayahnya mampu menjadi uswah hasanah, menjadi suri tauladan yang berhasil, sampai anaknya sendiri menjadi penggemarnya. Kadang enggak kan ya, nak pengen jadi apa? Artis itu, nak pengen jadi ayah mau gitu, soro tadi kau ayah dan isu mulai pengi kadang orang dino gak mulai
bukan karena kerjaannya. Bahkan ada ngapunten, ada kisah nyata tukang beca. Keluarga yang sederhana sekali, ayahnya sudah usia sekolah. Setiap hari itu mesti disisakan waktu untuk keluarga. Jadi ada istilahnya sekarang, waktu untuk keluarga, khususnya minimal dengan hari Ahad itu, time of family katanya. Saya nggak ngerti itu. Karena keluarga juga punya hak. Jadi orang ini setiap habis becak ngapunten, sore habis asar, sholat asar, ngajak anaknya mesti jalan-jalan sama istrinya. Terus dia tidak pernah marah-marah sama anak-anak. Pasti dengan sentuhan kasih sayang. Lah anak itu ditanya, pengen jadi apa nak? Kayak bapakku. Bukan tukang becaknya enggak, tapi besarnya kasih sayang ayah dan ibu sama anak. Mudah-mudahan anak kita mampu mengangkat derajat kita. Mencari opian, ngangkat nyunggi dhuwur, mendem jeruk. Jadi anak mampu mengangkat derajat orang tua. Kalau salah mendidik, bahaya. Mendem jeruk itu artinya menutupi kekurangan orang tua. Dari kata wong tua kata tepak, anak itu tepak. Kenal Abdurrahman bin Nafis, terkenal yang ini ya. Ini orang daerah Ampel sebelah sini. Nafis itu Nafisah, nama ibunya. Kenapa? Dan pakai nama ayahnya. Ngapunten, wakilah orang tuanya. Nek saya muncul orang tak genah. Orang tak genah. Makanya dipasang ibunya. Tapi luar biasa. Meskipun gitu, akhirnya terangkat juga namanya. Karena ini awak dewi kurang apik, mari anak kita cetak, kita usaha menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya Allah. Qala Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua. Ini menunjukkan bahwa salat malam itu sunnahnya dua. Tarawih dua salam, tidak 4. Meskipun ada kaul, ada pendapat seperti imam juga boleh. Tapi umumnya ijma'nya yang banyak ini 2. Makanya kalau sholat witir itu kalau kita buat 3, kalau pakai hadis ini maka 2 salam harus. Tapi juga boleh pendapat yang 3 langsung salam 1 juga boleh. Jadi peluang fikih itu luas. Tidak stagnan langsung harus ini ujungnya enggak. Makanya ini gunanya istiad. Maka sholat witir yang membuat 2 salam terus 1 ini pakai hadis. Dan secara umum sholat sunnah malam itu 2. Faida khasya ahadukum, maka ketika salah satu kalian takut as-subha, kedahuluan datangnya subuh, jangan sholat malam 2 terus 1 misalnya witir. Kalau sholat dulu tahajud 2, tapi waktunya sudah mepet, terus tangini mepet, terus jangan disempurnakan tangini mepet. Shalla rak'atan wahidan, maka dia sholat 1 rakaat. Tudiru lahu ma qad shalla, maka dia witir 1 itu menjadi penutup sholat bagi dia. Ma qad shalla, sesuatu yang telah dia kerjakan.
Jadi kalau sudah mau dekat subuh, sholatlah 1 rakaat untuk menutup sholat-sholat lain, diniatkan menjadi sholat witir. Ini menunjukkan bahwa sholat witir minimal 1 rakaat. Maka dikatakan witir ya 1. Makanya ini sholat yang paling disuka oleh Allah. Sholat sunnah yang paling disuka oleh Allah ini Pak, sholat witir. Maka para sahabat itu tidak pernah meninggalkan sholat witir ini, terutama Abu Bakar. Salah sunnah yang lain kadang ditinggalkan, kalau witir tidak. 1 rakaat, walau rakaatan wahidah. Habis isya, mereka biasa tangi bengi, wis tutupan sholat witir. Innallaha yuhibbul witra. Allah itu senang yang witir, salat witir. Dan inilah Pak, saya mungkin dulu ketika punya cita-cita ingin umroh, apapun amalan dikasih para guru saya amalkan. 1, ketika saya ikut pengajian gini, ada yang menyampaikan, ini amal, nek kepingin opo, Mekah kan punyanya Allah, Baitullah. Kamu bisa disanya berarti panggilan Allah. Cari cinta Allah dengan apa? Sholat witir 1 rakaat. Nikmati minimal 1 rakaat dikasih sholat sunnah lian. Insya Allah kamu akan mendapat mahabbah dari Allah, cepat dipanggil bisa berangkat ke sana. Ini pulau sampai membekas. Dan subhanallah, saya praktekkan itu, ya alhamdulillah. Bisa umroh gratis. Umroh gratis diberangkatkan tahmid. Sini tahmidnya sudah berangkatkan jamaah belum? Tapi cita-cita gitu insya Allah digilir. Yang sholat subuhnya sudah 2000 kali di sini diberangkatkan. Ya, ya diberangkatkan. Alhamdulillah. Itu dari barakah itu. Kadang amal-amalan itu judu-juduan Pak. Oke, judu-juduan. Amal iki kok kabeh kan delalah pas ikut dengar khutbah dengan kemudian kok menyentuh gitu. Akhirnya dilakukan ijabah. Jadi ketika kita sholat malam dua salam. Sudah takhir mendekati subuh, tutup sholat itu dengan 1 rakaat sebagai sholat witir. Nikah biasa sholat malam, ya mari isya sholat sunnah 2 rakaat, atau gak sempat, wis saking sibuk jenengan potongannya wong sibuk lah ngene sampai gak sempat 2 rakaat, minimal 1 rakaat. Salat witir. Inilah salat yang Allah cintai. Kalau salat sunnah yang lainnya Nabi yang cintai. Dan seluruh salat sunnah ketika kita kerjakan dan sunnah-sunnah itu akan mendatangkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Al hadis dalilun ala masyru'iyyatin nafilah nafilatul lail masna. Ini hadis menunjukkan, menjadi dalil bahwa sunnahnya sholat malam itu 2, bukan 4, bukan. Ada kan? Ada enggak? Di sini ada ya sholat tarawih 4, tahajud 4, enggak ada. 2. Tapi meskipun ada pendapat, tetap sah. Ada pendapat itu. Fayusallimu ala kulli rak'ataini, maka dia salam dan setiap 2 rakaat. Wa ilaihi dhahaba jamaahirul ulama, dan inilah yang dipakai jumhur ulama. Ono sing gak gawe berarti melok gak jumhur, tetap ada.
Ini juga sebagian dihubungkan dengan hadis lain. Salat witir pun juga berlaku seperti itu. Ini dari hadis Daraqutni wal Hakim wa Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah. Utiru bi khamsin aw bi sab'in aw bi tas'in aw 11. Wala tutiru bi thalathin la tashabbahu bi salatil maghrib. Bagi salat witir yang pendapat pertama itu bisa 5, 7, pokoknya 2, 2, 2, terakhir 1. Bagi yang salat witir 3 rakaat, pokoknya jangan menyerupai maghrib. Maka ini yang dipakai pendapat saudara kita yang witir langsung 1 salam, langsung 1 salam. Pendapat yang pertama tetap 2, 2 terus 1. Pendapat yang kedua ini boleh witir 3 rakaat jadi 1 salam, pokoknya jangan menyerupai salat maghrib. Apa? Ada tahiyat pertama. Kalau yang witir kita kan enggak, witir kita biasanya salam, pakai pendapat pertama kan? 2 rakaat salam baru 1. Yang enggak boleh witir 3 1 salaman, itu ikut kayak maghrib. 2 rakaat kita tahiyat awal baru nambah 1, itu yang enggak boleh. Kalau kita pakai yang pertama, salam dulu baru nambah 1. Kalau saudara kita yang Muhammadiyah langsung 3 salam 1, salam terakhir, enggak pakai tahiyat kedua. Dulu awal-awal ketika saya diminta ngimami di teman-teman Muhammadiyah, bingung juga 3 rakaat. Jadi suaranya pelan ketiga, padahal sama keras. Jadi 3 rakaat itu keras semua. Saya pas agak lama tidak ngimami di situ, akhirnya saya pelankan rakaat terakhir. Tapi ternyata saya buka Ibnu Mas'ud juga seperti itu. Saya tanya, Ustaz, apa lupa tadi? Enggak, memang kita coba menambah apa ya? Ibnu Mas'ud memang kalau rakaat yang terakhir disirikan. Kalau 3 rakaat. Yang penting jangan tahiyat awal. Ya. Kalau sirri terus tahiyat awal kayak maghrib, ini yang dilarang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Ya, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu yauma Asyura. Ini kandungannya hadis itu. Kalau sholat sunnah yang paling utama setelah sholat sholat fardu adalah sholat malam. Tapi kalau puasa sunnah setelah Ramadan paling utama adalah puasa Asyura kemarin, tanggal 10 Muharram. Itu paling utama. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bukhari meriwayatkan juga Imam Bukhari qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salatin afdalu ba'dal maktubah. Kanjeng Nabi, salat nopo sing paling utama setelah salat wajib? Qala as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam, salat tahajud. Jadi ini tahajud berarti mari tunggu. Iku
salat tahajud. Ya salatul lail sama, qiyamul lail. Salatul lail, nek salat malam tanpa tidur namanya qiyamul lail. Sama-sama salat lail. Jadi nek sampean malam dulu kostangi entah jenengan ngerjakan salat tahajud, salat hajat, salat taubah, salat witir, itu juga disebut salatul lail. Salat sunnah mutlak pun disebut salatul lail kalau sudah malam kita kerjakan. Iki paling utama. Makanya Allah dawuh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam fatahajjad, maka salatlah tahajud. Sebagian saja, tidak usah full. Dengan kalau full malam berkadang angka 12 itu akan juga kasihan. Setiap badan punya hak untuk istirahat, keluarga juga punya waktu untuk istirahat bersama jenengan. Karena kalau nggak ada guru, putri ini guru itu dikawin mursyid toreko. Jadi putri ini guru itu wae. Ternyata setelah kawin 4 tahun baru kondo, kalau kawin kali mungkin boten dinapa-napa. Masya Allah, jimat. Akhirnya putri ini boten kuat. Neng ya manusia bukan. Nah ini kiai ini mari sak wis iki mari medhok buka mahfud mari sampai wis. Memang dunia seperti itu, mursyid sejak kakek. Akhirnya seorang istri kan hak nafkah batin itu hak. Akhirnya mengajukan khulu, mengajukan cerai. Dah apa? Kalau Romoya ini kamu kok di sini ngomong itu hakmu, hak seorang istri. Nafkah dohir gak kurang-kurang, numpuk-numpuk, tapi batin tidak bisa ditransfer ya, bisa transfer. Itu penting makanya sing kerja ado-ado yo kudu sering mulai, jaga mulai belas. Nek duit bisa ditransfer, penting itu. Makanya ada apa ya? Ada 4 tanda sa'adatul mar'i, kebahagiaan seorang itu antakuna zawjatu salihah, bojone salihah. Salihah itu apa? Wassalihatu qanitatun hafizah. Itu dia taat sama Allah dan Rasul sama suami. Hafizah ketika suami tidak ada, dia menjaga betul kehormatan dirinya, kehormatan suaminya dan apa yang ditinggalkan dijaga. Ini satu kebahagiaan. Wong lanang kok duwe bojo salihah. Wis satu kebahagiaan. Alhamdulillah. Mana zaman saiki wah. Makanya vaksin rebutan itu ternyata tujuannya nek diteliti mboten kepengin sehat. Gara-gara kayak sama mall. Iya, Boy. Lapo vaksin. Kayak sama mall saja Mas. Nek wong lanang semeneng alhamdulillah. Nek kayak sama mall gak ngetek karena duit. Tapi jadi tidak kalah. Sekarang banyak online. Yang kedua, ayyakuna auladu abrar. Dzurriyyahnya, anak-anak yang saleh-saleh. Oh, itu luar biasa karunia dari Allah. Bojo salihah, anak nurut, masyaallah, saweneng. Sehingga sumpekan kowe wake bojo metuan gak izin, anak yo ndowak stres utawa suwale.
Tapi jangan salahkan ibu-ibu dulu Pak ya. Kadang ibu-ibu seperti itu karena suaminya kurang bisa mendidik. Nggih. Lah iya, istri itu di bawah naungan suami. Jenengan sampun qabil tu nikah, berarti hak istri itu di bawah laki-laki. Abang ijo wong wedok ya wong lanang. Maka jangan salahkan dulu kalau istri kita kurang, mungkin apa kesalahan kita, koreksi dulu. Cari kiai sak kereng-kerenge macan gak bakal mangan anake dhewe. Nek wong lanang iso ngerti, wis gak nyerok kereng lah bojo. Sak kereng-kerenge bojone ambek bojone ya nek sing lanang ngerti gak. Insyaallah bojo jenengan iki kan sing kereng. Soalnya ketenger lemu-lemu. Sing nomor 3, tanda kebahagiaan itu wa khulaqa'u sholihin, koncone soleh-soleh, koncoan wong apik kowe, koncoan wis macam masjid, pengurus masjid, majelis taklim kowe. Sebab konco apik yo penting, anak apik yo penting, bojo apik yo penting. Nanti di akhirat mereka sebagian Allah kasih nopo kuoso bisa nolong maringi syafaat. Yang atas ngeten iki sapa rumene kula kok durung ketok nang Surabaya tulungan Pak anak. Sampai Ustaz kok durung ketok nang Surabaya saknone apa ya yen. Telepon jamaah iki ngono. Yang terakhir warisku fi baladi, rizki ini untuk negara dhewe. Katu-katu sampai luar negeri, nek luar kota biasa nek kunjungan ngoten tok gampang. Wis sampai nang luar negeri 5 tahun, 7 tahun. Lho bojone piye? Nafkah batinnya gimana? Nek Jakarta, Kalimantan, duwi lu kan setor aku tak mulai disi setor wong tukang kula mawon seminggu sabulan mesti bisa pamit apa setor. Oh nggih paham padahal propoliko gak kuat tapi gak kuat lho padahal wis anak gede-gede kewajiban memang kewajiban niat ibadah ini gak ngonten sampean sakit kula nek seruworo wis niku tombone waras. Jangan gingot. Jadi monggo yang sholat malam di kuliner, dibiasakan. Orang yang biasa sholat malam itu akan Allah berikan keutamaan yang tidak Allah berikan pada orang lain. Ada 2 tirakat yang membuat ruhaniyah kita tajam. Pertama sholat malam, kedua puasa. Jenengan tinggal milih, nek sampean gak kuat poso, wah juga iki ya. Terutama untuk nirakati anak. Nek kadang jenengan dongakno anak mari sholat tok wis gak sampe mandi wis yakin. Waktu yang paling mustajab ketika Allah membuka pintu langit itu fi jaufil lail, di tengah malam, minimal sepertiga malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sifat-sifat orang muttaqin ahli surga itu ketika minimal ketika waktu sahur dia tidak tidur, beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas segala dosa, kekhilafan, mendoakan orang tua, mendoakan anak. Insya Allah manusia anak bu ketoto dewi, ketoto belajar dibuat mudah sama Allah.
kerja dimudahkan juga. Nih anak berhasil sih banggakan wong tua. Gak mungkin anak berhasil wong tua ngelutur kamu. Bahkan orang tua tidak akan minta apa-apa. Yang penting anakku senang, bahagia, sukses. Makanya cara wong biyen iku anake kok berhasil roto-roto tirakat ini gak ahli poso wong tuae yo ahli salat. Sampeyan tinggali. Kata jenengan berhasil, jenengan eling iku jenengan. Mesti ahli kadang yo poso Senin. Wis sepuh-sepuh lho, Senin Kamis sing nom-nom iku malah. Maka ada pesan Nabi, afsus salam wa at'imut ta'am wasil arham wa shalla bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am, tumbuhkan kesadaran untuk berbagi, memberikan makanan. Wasil arham, sambunglah silaturahim. Wasalli fi jawfil laili wan nasnya, bangun malamlah kamu, sholat di tengah malam itu ketika manusia semua tidur. Janjinya di surga, tadkhul jannata bisalam. Di akhirat kamu akan masuk surga dengan selamat. Itu dua akhirat, dunia wis dikei DP sama Allah. Jenengan di melegalung nggih Pak. Nggih Pak. Insyaallah alhamdulillah. Kalau nggak ada rencang damel pondok, nek diteliti duduk turune kiai. Kok iso gawe pondok? Kanca-kanca ini kan bisa pondok. Langitan. Ente ku dudu anak kiai, tapi kok iso gawe pondok diteliti. Duduk turune kiai, duduk ternyata gini, ternyata ayahnya dulu ahli puasa. Poso yang Senin Kamis, ayam lebih. Pokoknya poso-poso Sunda itu sudah tahu keliwat. Nek atas pulau ini teori tok kadang. Ngomong poso itu alasan tok gitu. Awan muka seperti oleh dia. Makanya yang paling mungkin bisa kita gapai sholat malam. Minimal setengah 4, ojo mepet pokoknya sejak turun subuh. Dan inilah yang menjadi resep kenapa Rasulullah selama hidup beliau tidak pernah sakit. Sakit hanya 2 kali. Sakit ketika kena racun, diracun itu, diracun pas makan, sama sakit akan meninggal dunia. Ikut tok loro kanjeng. Nah, mboten nate to jenengan pirang hadis Nabi kena diabetes, darah tinggi, awak dhewe kan darah tinggi. Kula wingi vaksin, kepaksaan. Soalnya nopo? Anak pondok suruh vaksin. Akhirnya dipanggil anak pondok. Cilik-cilik umure cilik umure tuwek. Siapa ini? Loh ini yang pondok. Jadi sudah belum. Akhirnya ngosok satunya suruh vaksin pakai indah. Akhirnya kepaksaan. Tensi darah langsung naik 177, 110. Lu jadi. Akhirnya ya suruh ke dokter lagi. Nggak ngeluh temen. Sekarang Nabi biar mangan wae. Dan sholat malam ini yang membuat normal badan kita sehat. Adus. Di malam itu memang sunnah Nabi sebelum subuh itu jam 3 tidak apa-apa, tidak rematik. Kalau mau dokter mandi yang rematik kan habis sebelum nisful lail, sebelum jawful lail, itu tidak boleh secara medis. Tapi kalau sudah nisful lail sehat, menyehatkan. Lu kok adem lagi? Dungane adem itu sama cekel banyu. Maca liila fi Quraisy ila fi asyita wa sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amu sampai akhir. Niat muka adem. Amin ya adus betul. Jinabah.
jinabat doa jinabat. Inilah yang kemudian membuat resep badan itu sehat di situ. Nggih. Ya gampang loh. Enten pertanyaan sampai di sini. Nek boten kula lanjutkan. Ini fakir ini memang seperti ini, tidak seperti ini, tidak. Wa Nabi Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang sederhana, Pak. Nah ini sedikit saya kisah ketika hijrah Nabi. Semua kan menyambut Nabi, mempersiapkan kedatangan Nabi dari Mekah ke Madinah itu. Para pejabat-pejabat Madinah, terutama suku-suku Umayyah itu hias. Perlengkapan rumah dipilihkan yang mewah-mewah, hidangan dimasakkan semua yang mewah-mewah. Harapannya cik Nabi gelem manggon rumah. Satu kemuliaan. Orang akan segan semua. Lah, semua persiapan itu jalan-jalan dihiasi. Ternyata ada satu rumah di pojok yang amat sederhana. Ya diresihi tetap untuk menyambut Nabi diresihi, tapi tidak punya keberanian untuk menawarkan diri. Wis rumahku ini tak baik. Ngerasa tidak punya apa-apa, rumah sederhana, perabot karpet ini susah. Omanya jadi bukan orang bangsawan. Nah, Nabi ketika datang rebutan nuntun untone Kanjeng Nabi. Nabi tergiya pula Kanjeng Nabi manggon umai mewah niki Nabi. Pejabat Madinah. Dijamin minta apa dituruti Nabi. Tapi Nabi tidak pernah menyakiti. Nek aku milih ini ndak akan tersinggung salah satu. Hebatnya Nabi seperti itu. Nginai, cik kan sing tersinggung nginai. Biarkan ontakku berjalan. Dimanapun dia berhenti di situ akan tinggal. Oh iya, pinter. Nek milih kan nanti wah Nabi kadi. Ini kan misalnya nang kene Umay Suki, pilih kasih. Tidak, Nabi luar biasa adilnya. Akhirnya pakai itu siasat politik seperti itu. Lah ternyata apa? Abu Ayyub ini orang yang tidak berani mengatakan aku wong kanan kotor rumahku ndak. Di tempat ini Nabi sangat tidak layak, Nabi orang yang terbaik. Dia tawadhu luar biasa. Subhanallah, Allah angkat. Makanya Nabi mengatakan betul apa yang disampaikan Nabi. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang tawadhu rendah hati, Allah angkat derajatnya meskipun orang lain menjatuhkan. Coba tengok orang tawadhu. Maksudnya plus-plusno sik tetap munggah. Nanti gabus ya, gabus sama plus nang banyu, munggah terus sampai temu yang kesampean pegel dhewe munggah banyu. Allah yang menggerakkan. Tapi kalau orang wong paman takabbara wada'ahu Allah, nek wong takabur maksud diunggah-unggah no, ya ambles kayak watu diunggah nang banyu, ya ambles ae. Ini contoh Abu Ayyub Al-Ansari ini salah satu profil sahabat Nabi yang amat tawadhu. Aku gak pantas digone Kanjeng Nabi. Umahku ya enak, aku dewi sopo. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa apa-apa. Sungguh tidak pantas ketika rumahku ditempati oleh orang yang termulia, baginda Rasul. Tapi Allah tahu tawadhunya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka konta itu dituntun oleh malaikat Jibril. Jibril tuntun tenang ngarepe Umayyah Abu Ayyub Al-Ansari dituntun. Mandek di rumah sing amat sederhana, yaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Disinilah Nabi tinggal. Luar biasa, subhanallah. Abu Ayyub gak nyongko teman. Ini jelas perkiraan orang wis dodok kabeh. Wong sing pejabat Madinah wis pede, wis mah jelas dikone. Ndak. Makanya Nabi amat tawadhu, maka ditemukan oleh orang-orang yang tawadhu. Allah ketika bertanya
ana khalilullah, aku adalah kasih Allah. Benar kan? Gelar Nabi Ibrahim adalah khalilullah. Nabi Musa ditanya, siapa engkau Nabi Musa? Kata Allah, ana kalimullah. Gelar Nabi Musa kalimullah, orang yang diajak bicara sama Allah. Nabi Isa, ana ruhullah, aku adalah ruh Allah. Karena Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Giliran Nabi kula jenengan Nabi Muhammad yang statusnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairul anam, khairun nas, ahsanul khuluqah. Tapi apa ketika ditanya Allah, man anta? Ana yatim. Kulo niki yatim ya Allah, bukan siapa-siapa saya, Nabi Muhammad. Andai Nabi menjawab ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin, betul, memang seperti itu kenyataannya. Tapi Nabi memilih tawadhu ini. Ana yatim, aku lahir tanpa ayah dan ibu, tidak punya siapa-siapa. Tawadhunya diangkat oleh Allah. Maka ditemukanlah Nabi dengan Abu Ayyub Al-Ansari di rumahnya di Madinah. Itu cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Makanya ya tempat yang Nabi bisa ngirim itu hadis. Sawat Dewi niru tawadhu iki angel. Terkadang tawadhu itu tujuannya ingin dipuji. Ada yang model gitu ya. Boten kula niki boten saged apa-apa. Padahal undak dhewe kan lho. Makanya ada hadis yang man tawadhu'a lillah, ono lillahi. Ada sebagian hadis yang teksnya man tawadhu'a rafa'allahu, ada yang man tawadhu'a lillah, ada lillahi. Sing krana Allah temen tawadhu itu tidak hanya di depan manusia, di belakang manusia pun tawadhu. Kadang jadi bos ini mau jadi tawadhu itu angel ya. Kemana kados jadi ustaz atau ambil santri ini rotok oleh penisani oleh mudah-mudahan ya. Satu hadis pendek, al-witru haqqa akun ala kulli muslimin. Satu sholat witir itu adalah hak setiap bagi orang muslim. Ini menunjukkan bahwa sholat witir itu satu rakaat minimal, itu sunnahnya amal muakkad. Minimal nek bisa sholat dahulu, sholat witir sak rakaat. Ini sok bengi nek iso yo marisa. Biasanya jangi subuh, ini sholat witir sak rakaat. Kadang kalau kepepet pas ngawasel kayak nawa. Ya jangan tahu ini sholat witir tok, siji tok gak apa-apa. Jangan sampai lewatkan sholat witir. Ini kayak sepengi ya manis. Mudah-mudahan semua manfaat menjadi manfaat bisa kita laksanakan